Allahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nasa syu'uban wa qabaila li'arafu bil-ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhir zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u min ummati khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu wa qala an-nabiy ma ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fihi wala faqihun wahidun asyhadu ala syaitan min alfi 'abidin wala faqihun imad wa imadu hadzadin al-fiqhu al-hadir. Kepada para alim ulama, para ulama khususan walasiman ila hadratil kiram sahibil fadilah wa daulah, keresana kesepuhan Ustadz Suhendar yang al-fakir hormati, juga al-Ustadz Mamar juga yang sangat al-fakir hormati, juga al-Ustadz Mulasok yang al-fakir hormati, dan tiada lupa pula khususon walasiman pada Komisaris HJN Bapak Hadi Jaya beserta grup, dan tiada lupa pula Tuan Bapak Judul Junaidi yang sangat al-fakir hormati, dan begitu pula kepada semua grup HJN Group, dari para vokalis, para artis yang cantik, juga para pemain musik, juga semuanya yang sangat al-fakir cintai dan yang sangat al-fakir banggakan. Dan tiada lupa pula kepada para sepuh, para pilih sepuh Dzusyaukah yang ada di kampung Datar Loaya yang sangat al-fakir muliakan. Dan begitu pula kepada aparatur pemerintah dari mulai RT RW, juga Bapak Kepolisian, Bapak Abri, semuanya. Dan begitu pula kepada semuanya yang tidak al-fakir sebutkan. Al-fakir tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada beliau yang al-fakir hormati juga. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghormati, memuliakan kita semua, insya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada malam ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu diberi nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Apa itu? Yaitu kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Nih, kita hadir di sini luar biasa. Oleh karena itu al-fakir
berpesan dimanapun Al-Fakir ngaji atau ceramah, di dalam hal seremonial seperti ini, rojaban, muludan, nuzulul Quran, terus di usapan, yasina, Al-Fakir tekankan jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai jangankan ditinggalkan, dilemahkan saja jangan sampai. Jadi acara-acara seperti ini harus ditingkatkan, harus diperbesar, insya. Kenapa bisa begitu? Karena acara seperti ini, rojaban atau muludan dan lain sebagainya, luar biasa seperti apa? Dan di sini kita silaturahmi. Jadi gini kan, seperti ada kampung di sana kan Pasir Panjang ya, Pasir Panjang, terus ini Datar Loa. Ini orang Pasir Panjang dengan orang Datar Loa belum tentu setiap hari ketemu, betul nggak? Belum tentu ketemu. Sekarang bisa ketemu, alhamdulillah. Oh bisa alhamdulillah, kan begini. Kata Nabi begini, apabila seorang Islam, maksudnya kita ketemu dengan teman, atau kita ketemu dengan orang lain, bukan teman, bukan apa, tapi Islam, terus kita ucapin salam, assalamualaikum, atau tidak mengucapkan salam, kita salaman aja itu kan. Oh jakaka, bahasa Sunda gitu kan. Oh jakaka, oh salaman, itu salaman. Ini salaman, kata Nabi, begitu nempel, ini tangan nempel dengan tangan orang lain, ini dosa kita itu berjatuhan, dosa kita itu berguguran. Ini coba, ini misalkan 1, 2, 3, 4 orang kita salaman tuh, terus dosa itu berguguran, jatuh. Salaman lagi, dosa berjatuhan. Coba 10 kali salaman, dosa kita hancur, dosa kita habis, dosa kita 10 kali salaman, 10 kali orang salaman, dosa kita habis. Ini kata Nabi. Tuh, makanya kalau kita ke sini harus salaman, insya. Iya, tapi kan seperti tadi Al-Fakir di rumah kan, di rumah Kasepuan tuh. Oh, assalamualaikum, salaman. Tuh makanya salaman itu jangan sampai ditoel aja gitu. Tapi kadang-kadang kan kita salaman kan cukup toel aja begitu. Jangan, jadi salaman itu harus lama, agak lama gitu. Jadi kan dosa itu terus berjatuhan dosa kita. Tuh, tapi kalau kita antri jangan lama-lama, nanti kalau yang belakangnya lama amat ini orang. Tuh, jadi jangan terlalu lama kalau memang banyak orang. Tapi kalau kita hanya berdua, kita yang lama. Kenapa? Karena dosa kita agar hancur semuanya, agar berjatuhan semuanya, insya alhamdulillah. Tuh, jadi bersalaman itu menghancurkan dosa kita. Bersalaman itu menghancurkan dosa kita. Tuh, makanya di samping salaman, wah tadi Al-Fakir di rumah Kasepuan itu dikasih ini air, kasih kopi, kasih makanan, banyak makanan ya. Mungkin di sini juga ada ya. Ada nggak dikasih makanan? Nih kata Nabi begini, man at'ama musliman bi thaybi nafsin kataballahu alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayatin wa rafa'alahu alfa darajatin. Barang siapa yang memberi makanan atau memberikan kepada satu orang saja kita beri makan atau beri makanan, kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 juta kebaikan.
kita memberi makan satu orang saja, kita diberi oleh Allah 1 juta kita diberi oleh Allah 1 juta kebaikan. Itu 1 orang. Coba kalau misalnya ada orang 10, 20, ada orang yang sampai 50, kita kasih makanan, alhamdulillah. 1 orang saja diberi oleh Allah 1 juta kebaikan, dihapus oleh Allah 1 juta kesalahan, kejelekan, diangkat derajatnya 1000 derajat. Alhamdulillah. Tuh, makanya kita harus sering ngasih makanan, insya Allah koret. jangan kuman gitu. Karena orang koret itu kata Nabi bagaimana? Al-bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min rahmati, qaribun min adabi. Jadi orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari kasih sayang Allah, dekat kepada siksaan Allah. Naudzubillahi min. Siap kita tidak kikir? Harus, pokoknya apa saja minimal. Kalau kita ngasih kopi tidak ada sangka, ngasih uang apalagi tidak ada, minimal kita senyum, minimal kita senyum kita terhadap orang lain, itu adalah sidqoh. Insya Alhamdulillah. Intinya apa? Intinya kita sesama, kita harus rukun, harus damai, harus saling menghormati, harus saling menghargai. Jadi karena Islam mengajarkan begini, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi yang dinamakan orang Islam itu adalah yang bisa menjaga lisan, yang bisa menjaga tangan, jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai menyakiti orang, insya Allah. Itu jadi oleh karena itu untuk masuk surga itu sebenarnya tidak sulit-sulit amat, tidak sulit-sulit amat, asal kita jangan sampai melukai orang lain, surga insya Allah. Tapi walaupun kita ibadah tiap malam, kita sahar itu maksudnya tidak tidur, wirid, sholat, namanya sahar, semalam kita tidak tidur, selalu ibadah, terus siang juga puasa terus-terusan, tapi kita menyakiti orang lain, kata Nabi, la khairu fiha hiya binnar. Orang seperti itu tempatnya tetap di neraka, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Tuh jadi makanya masuk surga itu gampang, jangan menyakiti orang, jangan menyakiti, walaupun hanya dengan lisan, apalagi dengan tangan. Insya Allah. Tuh, wah, mentang-mentang kaya, mentang-mentang pintar sama orang itu sesukanya. Naudzubillahi min. Tuh kenapa? Karena kata Nabi, walaupun malam tidak tidur, selalu ibadah, siang juga selalu puasa, tidak makan tidak minum, tapi menyakiti orang lain, kata Nabi, la khairu fiha hiya binnar. Tidak ada kebaikannya ibadahnya itu, tetap tempatnya di neraka. Naudzubillahi min. Tuh, oleh karena itu siap kita menjaga lidah, siap kita menjaga tangan. Alhamdulillah. Tuh, terus gimana? Kita hadir di tempat seperti ini adalah perlu kita syukuri kepada Allah. Perlu kita syukuri kepada Allah. Kenapa? Karena acara seperti ini, udah tadi Al-Fakir katakan kita bersalaman dosa kita hancur. Terus di sini ada edukasi tentang agama. Tadi sebelum Al-Fakir ada yang ceramah, ngajari sholat. Itu alhamdulillah. Niat kita kesini mau tolak, mau belajar, maksudnya mau belajar. Kata Nabi bagaimana? Siapa orang yang berniat mendatangi tempat pengajian, ya kita jadikan pengajian, karena di sini
ada pengajian. Insya diniati kita kesini untuk pengajian. Kata Nabi, sebelum melangkahkan kaki kita, dosa kita sudah dihancurkan, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah salaman, dosa kita udah hancur berjatuhan. Terus kita kesini niatnya mau mendengarkan ceramah, mau mendengarkan pengajian, mau mendengarkan sepatah kata para sepuh perpimpinan kita. Itu termasuknya pengajian. Sebelum melangkah kaki kita ke sini sudah diampuni oleh Allah, sudah dihancurkan oleh Allah, sudah dihapus oleh Allah dosa kita. Oh bisa, dosa kita hancur semua tuh. Belum kita di sini tadi ya udah bersalaman, terus kita di sini juga ngasih makan. Ya makan kan kadang-kadang kalau acara seperti ini kan sekampung kan, jadi kadang-kadang kan wah ingin menyumbang nih gitu kan, terus dipakai beli kopinya ini diminum sama atau sama orang lain. Ini dengan kita mengorbankan kopi 1 gelas itu udah kita 1 juta kebaikan ditulis, 1 juta kesalahan dihapus, dan 1000 tingkat jabatan martabat kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Belum lagi kata Nabi gini, ad-dunya mal'unatu mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walahu aliman aw muta'alliman. Kata Nabi gini, dunia itu apa? Dunia itu adalah masih Allah. Dunia itu masih Allah. Apa itu masih Allah? Selain daripada Allah, itu namanya dunia. Ini panggung dunia, ini masjid dunia, ini tanah dunia, semua dunia. Tuh dunia tempat-tempat ini Allah menciptakan, tapi Allah tidak suka. Hah? Allah tidak suka? Iya. Walaupun gedung berbintang, walaupun rumah megah dihiasi perhiasan gemerlap, Allah tetap tidak suka. Semewah apapun gedung, Allah tidak suka. Sehebat apapun tanah tempat, Allah tidak suka. Tidak suka. Lalu Allah suka kepada apa? Illa dzikrullah wa awwalahu aliman aw muta'alliman. Allah suka kepada tempat yang dipakai untuk zikrullah. Apa itu zikrullah? Adalah untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Tuh, ini kita kan tempat ini kan kita dipergunakan untuk mengingat Allah. Apa itu? Itu mengadakan apa? Peringatan Isra wal Mi'raj. Ini tempat-tempat inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di sini ada pengajian zikrullah. Walaupun tempat kita seperti ini, tapi inilah yang dicintai oleh Allah, inilah yang disukai oleh Allah. Dibandingkan dengan istana-istana yang megah, tetap yang paling dicintai tempat ini karena dipakai oleh kita untuk zikrullah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Jadi dengan berdasarkan hadis-hadis Nabi, dengan berdasarkan keterangan-keterangan, jadi yang hadir di sini semua, insya Allah dosanya sudah tidak ada, diampuni oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Tuh, jadi oleh karena itu maka Al-Fakir berstatement berdasarkan hadis-hadis Nabi, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para pemuda, para pemudi di sini ya, termasuk grup ini Hadijaya Group, Hadijaya Nada Group. Insya Allah semuanya yang hadir di sini, insya Allah semuanya calon ahli surga. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini tidak main-main. Ini adalah Nabi yang mengatakan, insya Allah yang hadir di sini semua dosanya sudah tidak ada,
dan insya Allah menjadi calon ahli surga. Sekali lagi alhamdulillah. Oleh karena itu kalau ada orang yang melarang, oh katanya ada rajaban, oh katanya ada muludan, oh katanya ada tawasulan, oh katanya ada yasinan, oh katanya ada sabanan, berbagai macam seremoni keagamaan. Kalau ada orang yang melarang, jangan didang, ulah didengi, cek sudah teh ulah denger. Tuh eta mah gogodan subuh. Tetep we urang mah ngalaksanakeun we rajaban ulah dileungitkeun, jangan dihilangkan. Justru harus diperbesar. Kenapa? Yaitu keutamanya seperti yang sudah dari Al-Fakir jelaskan. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh. Karena sekarang berbagai macam aliran Islam, di Indonesia ini agama ini banyak agama ini. Bahkan ada agama berbagai macam. Ada yang cinta sahabat, ada yang benci sahabat, ada yang berbagai macam. Al-Fakir nggak bakal katakan, takut ada yang kesinggung gitu. Yang jelas kita ikuti ajaran para leluhur kita ikuti ajaran para wali songo, insya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sebelum datang orang yang melarang maulidah, sebelum datang orang yang melarang rajaban, sebelum datang orang yang melarang yasinan, tawasulan, syaban dan sebagainya, kita sudah melaksanakan ini. Jadi yang melarang itu datangnya baru. Tuh, oleh karena itu, karena datangnya baru, jangan kita ikuti, tetap kita ikuti yang pertama. Karena kata keterangan al-aslu qawiyun, asal itu kuat, insya amin ya Allah ya Rabb. Siap kita memperbesar walimah Rajab, siap kita selalu mengamalkan mauludan, harus karena insya Allah dengan adanya mengadakan seremonial kegiatan tentang agama ya seperti bulan Rajaban, Sabanan, Nuzulul Quranan, insya Allah ini menjadikan kita apa? Masuk surga, menjadikan tiket masuk surga, insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngasih ini bismillahirrahmanirrahim. Ari tas sampai mah biasana kitu seperti tas pasea, di beres pasea teh langsung lapar. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi khussuhu bil fadilah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi wa radhani sahabah, ya Rabbi wa radhani sulabah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi wa radhani al-masyayikh, ya Rabbi warham walidina, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, ya Rasulullah, barang semua salam ya Rabbi asyani wa raji
Ya Rasulullah Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi ya Rabbi bil Mustafa. Ayo semangat semua. Mama ya wasi'al karami Maulaya sholli ayo salim habibika khairil khalqi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al huwal habibul ladzi turja likuli haliminan Maulaya sholli daiman abada ala habibika khair
Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma ya wasi'al karami ma'am sarotoyuma ahwa walakubu ya baridu ladzati bil alami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil tiap ceramah ya, pakai di mana-mana pasti dikasih ini air bening, nggak air susu, ini air hitam. Jadi ini ada rahasianya, takut tidur. Kalau dikasih susu laki-laki pasti tidur. Kalau dikasih susu laki-laki pasti tidur kan, aneh kan laki-laki, makanya dikasihnya air bening. Jadi ini pinter. Alhamdulillah para hadirin rahimakumullah. Sekali lagi luar biasa. Kita tidak kebetulan. Tidak kebetulan apa? Kita bisa hadir di sini. Kita bisa hadir di sini. Ini kita benar-benar digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita dikawal oleh malaikat rahmat. Alhamdulillah. Tuh, jadi yang kesini semua ini dikawal oleh malaikat rahmat. Ini malaikat rahmat luar biasa. Bisa kita masuk surga dengan wasilah malaikat rahmat. Tuh. Oleh karena itu di acara seperti ini, mari kita satu saja ada hadis Nabi seperti ini. Tamanna jibrilu ayyakuna min bani adam lisabni khisolin. Ini Al-Fakir mau tanya, ibu, ibu tahu nggak malaikat? Enggak. Ya maksudnya bukan tahu malaikat, melihat malaikat, bukan, maksudnya tahu nggak cerita malaikat seperti apa? Tuh. Jadi bapak-bapak tahu nggak tentang malaikat? Ceritanya. Maksudnya malaikat itu makhluk Allah seperti apa? Tahu kan? Malaikat itu adalah makhluk yang suci. Malaikat itu makhluk yang suci. Kok bisa suci? Malaikat itu jangankan lama-lama, sekejap saja belum pernah maksiat. Sekejap saja belum pernah belum pernah. Jadi malaikat itu begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ibadah. Dari mulai diciptakan selalu ibadah. Kalau kata Allah misalkan, hai malaikat sujud, tidak akan bangkit malaikat itu dari sujudnya sebelum Allah memerintahkan bangkit, sebelum Allah memerintahkan bangun. Itulah ketaatan malaikat. Jadi malaikat itu dimulai diciptakan sampai kapanpun tidak pernah berbuat maksiat. Tuh, sekarang tahu ya, malaikat itu makhluk yang belum pernah melakukan maksiat, walaupun hanya sekedar saja. Tuh. Tapi ada keanehan. Keanehan apa? Justru malaikat Jibril tamanna ayyakuna min bani adam, menghayal. Kok malaikat menghayal? Iya, malaikat menghayal. Menghayal apa? Ingin jadi manusia.
Malaikat bertamani, ingin menjadi manusia. Apa itu bertamani? Bertamani itu adalah menghayal. Kan ada taroji, ada tamani. Kalau taroji itu bukan menghayal, cita-cita. Kalau taroji mah seperti gini, kita punya cita-cita, ya Allah, saya ingin sekali jadi camat, saya ingin sekali jadi kepala desa, saya ingin sekali jadi orang kaya raya. Itu tamani, itu taroji, maaf. Jadi mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi, itu namanya taroji. Tuh, wah, ingin jadi orang kaya, bisa saja kaya, asal kita meminta kepada Allah dan asal kita berjuang mati-matian, insya bisa kaya. Kalau tamani itu mengharapkan yang tidak mungkin. Wah, kita menghayal, wah, saya ingin sekali saya jadi kerbau. Oh, itu kan nggak mungkin, kita udah manusia jadi kerbau, betul nggak? Tuh, oleh karena itu malaikat Jibril juga malaikat-malaikat yang lainnya menghayal, menginginkan sekali ingin jadi manusia. Apa alasannya? Ya tentu ada alasan, karena seperti kita ingin punya rumah, gedung, ingin punya mobil, ingin punya istri. Kalau istri ingin punya suami, kan kita ada cita-cita kayak, wah, kalau saya punya suami nanti saya dikelonin, nanti saya dikasih uang, nanti saya di jumbo mesra. Tuh, kalau saya punya mobil, wah, saya ke pasar di Jakarta kemana saya ada mobil. Tuh, jadi ada harapan. Halnya seperti malaikat. Kenapa malaikat ingin jadi manusia? Ada harapannya apa? Di manusia itu ada sholat berjamaah. Tuh, ini sholat berjamaah ini malaikat mah menghayal, ingin sekali jadi manusia, ingin sholat berjamaah, ingin sekali jadi manusia. Apa? Karena ingin hadir di tempat ini, ngikuti tausiah, ngikuti acara mauludan Raja Baru, ingin sekali. Tuh, kenapa ingin? Karena pahalanya besar. Yang sudah dari Al-Fakir katakan, bersalaman saja udah dosa berguguran. Terus ditulis 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan, diangkat 1000 derajat. Malaikat menginginkan ini sholat berjamaah itu. Tuh, oleh karena itu kita sudah jadi manusia. Tuh, jangan sampai kita sholat berjamaah itu tidak mau. Jangan sampai sholat berjamaah tidak. Jangan sampai sholat berjamaah tidak. Kenapa? Malaikat aja sampai menghayal ingin jadi manusia, ingin melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa malah kita tidak mau berjamaah? Nauzubillah ya be. Zalik ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan itu afdolnya itu sholat itu di rumah. Perempuan itu utamanya sholatnya di rumah. Laki-laki itu utamanya sholat di masjid. Makanya ada istilah gini, oh, kalau laki-laki sholatnya di rumah saja udah aja gentit tuh sarungnya dengan maksi. Kenapa? Karena laki-laki harus di masjid sholatnya, perempuan harus di rumah. Jadi walaupun sholat sendiri perempuan tapi di rumah, walaupun sholat sendiri tidak berjamaah, dibandingkan dengan di masjid, tetap masih utama di perempuan. Kalau laki-laki harus di masjid. Tuh, karena hal sholat berjamaah ini ada ulama yang menghukumi fardu ain. Sholat berjamaah ini ada ulama yang menghukumi fardu ain. Jadi kalau kita sholat tidak berjamaah, kita dosa. Tuh, tapi ada lagi ulama yang menghukumi, itu mah fardu kifayah. Apa bedanya fardu kifayah dengan fardu ain? Jadi fardu kifayah kalau misalkan kita tidak berjamaah tapi ada orang yang berjamaah, kita tidak dosa, itu namanya fardu kifayah. Jadi ada yang melakukan, ada yang melaksanakan, sebagian kita gugur kewajiban, tidak dosa. Tapi kalau fardu ain harus semua sholat berjamaah. Tapi kita ya udah, kita mengikut yang fardu kifayah aja.
Kenapa? Karena kan kita kadang-kadang lagi di kebun, kadang-kadang lagi di sawah, kadang-kadang kita lagi ngojek, kadang-kadang kita lagi di kantor, berbagai macam aktivitas kita yang menjadikan kita tidak sholat berjamaah. Oleh karena itu, ya udah kita ikut yang fardu kifayah saja. Tapi walaupun seperti itu, tetap sholat berjamaah itu lebih utama. Lebih utama. Kata Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Kalau sholat sendiri itu 1 derajat. Itu pun kalau sholat kita baik, kalau sholat kita bagus. Baik, bagus seperti apa? Ya kan sholat itu kata Nabi gini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, sholatlah kamu seperti sholatnya aku. Kata Nabi, kita harus sholat seperti Nabi. Ya kita bagaimana? Karena sholat itu kan harus tadabbur makna, harus tahu mana fardu mana sunnah, harus tahu mana sunnah hayat mana sunnah ab'ad, harus tahu, harus bisa arti daripada yang kita baca. Kita misalnya baca Fatihah harus tahu Fatihah artinya, harus tahu. Kita baca tahiyat harus tahu artinya tahiyat. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, kita harus mengerti. Yaitu sholat Nabi, kita diharuskan seperti itu. Tuh kalau kita sholatnya sendiri, sedangkan kita sholatnya tidak bisa, tidak seperti yang Nabi ajarkan, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Ibnu Ruslan telah berkata di dalam kitab Az-Zuhad, fakulu man bi ghairi ilmin amanu mardudatun latuqbalu. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan tapi tidak sesuai dengan ilmunya, maka ditolak oleh Allah, yakni tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita sholat sendiri, sholat kita tidak baik, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar sholat kita selalu diterima? Yaitu kuncinya berjamaah. Kalau kita sholatnya berjamaah, walaupun kita yang kita baca enggak ngerti syarat fardu, tidak tahu, terus mana sunnah, mana wajib, mana fardu, mana sunnah hayat, mana sunnah apa, tidak tahu. Tapi kalau sholatnya berjamaah, tetap diterima saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa begitu? Karena al-imamu domin, imam itu bisa menanggung makmum, imam itu bisa menanggung yang makmum, yang ikuti. Oleh karena itu, kunci syarat agar sholat kita diterima, maka kita harus sholatnya berjamaah. Insya siap kita sholat berjamaah, siap kita meramaikan masjid, siap kita masjid kita dipenuhi. Awas. Kita berjanji, sekarang kita mengucapkan, sekarang disaksikan oleh malaikat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas. Pokoknya dari mulai sekarang masjid harus dipenuhi untuk sholat berjamaah. Insya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang begini, sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini ada satu keutamaan. Makanya kata Nabi, min karamatil mukmin jaujatun muwafaqah. Jadi sholat berjamaah ini luar biasa. Bisa kita diberi kemuliaan oleh Allah, diberi istri yang solihah, diberi istri yang solihah. Ingin nggak diberi istri yang solihah? Istri solihah itu kata Nabi bagaimana? Allah ukhbirukum bi khairil ma yakmujul al-mar'atu solihah. Inginkah kamu diberitahu tentang simpanan, tentang mutiara pembendaharaan yang sangat istimewa? Kata Nabi, al-mar'atu solihah
istri yang solihah itu adalah satu simpanan perbendaharaan mutiara kita, insya Allah. Jadi kalau kita punya istri solihah, luar biasa, luar biasa apa? Senang seperti apa? Ya misalkan gini, kan istri solihah itu kata Nabi gini, idza nadhara ilaiha sarratu wa idza amarha ata'atu wa idza ghaba anha hafizatu. Jadi istri yang solihah itu kalau dilihat oleh kita, kita bisa bahagia. Kalau dilihat oleh kita, bisa bahagia. Jadi istri yang solihah itu bukan istri yang setiap hari di kamar zikir, bukan istri setiap hari puasa, bukan istri setiap malam tidak tidur untuk ibadah, bukan. Istri yang solihah itu adalah istri yang bisa membahagiakan suami, istri yang bisa membahagiakan suami, yang bisa menyenangkan suami. Tuh, jadi kan istri yang solihah begini Bapak. Jadi selalu apa? Selalu dandan, Jadi bibir selalu merah, terus pipi juga selalu herang, klinis. Oh, selalu cantik, badan juga selalu harum. Ibu suka dandan nggak? Ibu suka dandan nggak? Nggak glowing nggak? Pokoknya istri kalau ingin jadi solihah kudu glowing. Istri kalau ingin jadi istri solihah harus glowing. Tuh coba sama bapak tanya-tanya, bapak-bapak hari habis dari kebun nih, atau bapak-bapak habis ngojek, atau bapak habis dari kantor, habis dari mana lah bapak-bapak pas ke rumah, ini kan keringat bercucuran kan, udah bau nggak karuan lah. Lihat istri, wah istri teh kelihatan cantik, bukan cantik, harum, bibir merah, terus pipi kerling, itu badan yang capek itu bisa hilang. Betul gak Pak? Betul. Habis mencangkul juga hilang kecapean kalau ningali istri. Harum terus harum deket. Bapak capek ya Pak, langsung diselendotin, langsung diciumin, langsung dilapin itu keringatnya. Ibu suka gitu kan? Enggak. Oh banyak gitu. Pokoknya ibu harus begitu. Jangan gini, ibu-ibu puasa Senin Kamis, ibu-ibu kalau sholat tahajud, sholat berbagai macam sholat sunnah, sholat tasbih, tapi sama suami cuek, sama suami cuek, tidak diterima amal ibadahnya. Naudzubillah ini. Jadi istri mah gampang, istri anggun ingin masuk surga itu gampang. Cuman apa? Cuman sholat 5 waktu, bahagiakan suami, surga udah. Sholat 5 waktu membahagiakan, udah surga. Itu nggak usah istri jihad, istri ikut perang, istri membagikan santunan di jalannya, nggak usah gitu istri mah. Sholat 5 waktu, bahagiakan suami, insya Allah. Jangan gini sama suami, mentang-mentang suaminya habis dari kebun kotor, malah perempuannya itu menjauhi gini, jangan dekat dengan aku, udah bau kepek, udah apa. Nah, udah beda ini. Jadi istri mau ke surga tidak jadi. Tuh, jadi istri harus bisa menyenangkan, membahagiakan suami. Sekarang nih, kata istri, hayo be aku, laki-laki enggak disebut-sebut. Laki-laki juga. Laki-laki yang baik itu adalah harus bisa membahagiakan istri. Laki-laki yang baik harus bisa membahagiakan istri. Istri ingin skanker ya, belikan. Istri kepengen apa ya, belikan gitu. Yang penting kita mampu. Karena kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baiknya laki-laki, sebaik-baiknya suami adalah suami yang perhatian, yang sayang, yang cinta, yang menyayangi istrinya. Insya Allah. Siap bapak-bapak menyayangi istri? Siap Bapak ya. Kasihan ibu mah siang kerja ya ngurusin anak, ngabasuh-basuh piring, nyapu, malam juga dikerjain oleh bapak kerja.
Loh, dari bapak harus cinta kepada istri. Istri pun harus cinta, harus sayang kepada suami. Itu seperti itu. Kunci surga. Kunci surga itu adalah seperti itu. Insya Allah ang percaya di sini semuanya istrinya solihah, laki-lakinya soleh. Istrinya cinta suami, sayang suami, suaminya juga cinta dan sayang istri. Insya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang begini, kita kembali ke sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah kata Nabi gini, alaika bisolat bil jamaah fa innaha indallah kamasika ilal haji wal umrah wa ma yahrusu ala sholat jamaah illa rajulun mu'minun qad ahabbahullah wa ma yajhadu biha illa munafiqun qad abghadahullah. Sholat berjamaah itu adalah harus kamu lakukan, kata Nabi harus lakukan. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu tidak ubahnya kamai jika ilal haji umroh, seperti kita naik haji dan aduh ibu bapak, kalau kita mau naik haji dan umroh mungkin sampai meninggal juga ada yang belum nyampe ya, belum kesampaian. Kenapa? Karena ongkosnya sekarang berapa, terus kita mencari persyaratannya juga sulit, harus ini harus itu, harus berbagai macam, sulit ya. Itu pun kalau kita naik haji belum tentu kita diterima kalau kita tidak tahu ilmunya, betul nggak? Toh, tapi kalau kita melaksanakan sholat berjamaah tidak ada modalnya, tinggal kita jalan kaki misalkan 100 meter, 200 meter, atau misalkan berapalah jauhnya, misalkan 300 meter, tapi sama dengan haji dan umroh. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita harus usahakan mumpung kita masih hidup, malaikat menginginkan ingin jadi manusia karena ingin sholat berjamaah, kita sudah manusia harus senang, harus menerima, harus melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, jadi barang siapa yang selalu cinta terhadap sholat berjamaah, maka orang itu adalah bukan Islam lagi, tapi orang itu sudah menjadi orang mukmin. Oh beda ya, antara mukmin dan Islam beda. Kalau Islam itu kita mengucapkan la ilaha illallah, kita percaya tidak ada Tuhan selain Allah, kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, udah kita Islam. Walaupun kita belum sholat, Islam mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Nabi Muhammad sebagai wakilnya Allah, kita sudah Islam. Tapi belum mukmin, belum iman kita. Karena yang namanya mukmin itu ya minimal kita sudah rajin sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu adalah kesukaan orang mukmin. Lalu ini wajiranun yuhibbuna. Jadi kalau kita cinta, kita selalu rutin sholat berjamaah, insya Allah kita akan dicintai, disayangi oleh tetangga. Alhamdulillah. Biasanya kalau kita nih di kampung-kampung, di kota-kota sana saja, wah kalau kita beli mobil, tetangga itu biasanya, oh ya belum mobilnya, itu usaha apa ya? Nggak tahu. Kemarin ada monyet cina itu lari-lari, itu monyet dari kebun ya, monyet dari kebun terus ke kampung, dikatain orang itu katanya muja. Tuh, tapi kalau kita rutin sholat berjamaah, insya Allah fitnah seperti itu tidak akan kena terhadap kita. Oleh Allah tetangga-tetangga kita disayangkan, dicintakan kepada kita. Alhamdulillah. Tuh, jadi sekali lagi keutamaan sholat berjamaah itu kita diberi istri yang sholihah oleh Allah, dan kita dicintai oleh tetangga, dan kita pun akan menjadi seorang yang beriman. Alhamdulillah. Jadi kan kalau istri sholihah itu udah tadi Al-Fakir katakan, apapun
apapun status kita, apapun usaha kita, apapun kegiatan kita, kalau kita istrinya solihah, kita senang. Kita misalkan nih, kita datang habis ngojek misalkan, atau misalkan sebelum ngojek, sebelum berangkat, kita kan pamit ke istri, ayang ini papa mau ngojek, oh iya nanti mama doain, gitu kan, langsung salaman, cium tangan, cium gigi, cium pipi, cium kening, cium bibir, cinta-cintaan tuh kalau istri yang solihah. Tapi kalau istri yang tolihah mah udah mau ngojek aja, harus bilang sama saya. Nah, untuk birahi nah itu apapun status kita, apapun usaha kita, kalau istri kita solehah tetap kita senang. Kita mau ke kantor seperti itu, kita mau ke kebun, kita mau ke sawah, kita mau kemana saja, mau mancing misalkan, tetap istri itu sayang kepada kita, mendoakan kepada kita, bahagia kita pergi meninggalkan rumah juga, semangat kita karena kita membawa hati yang senang, membawa harapan yang luas karena kita, hati kita senang ya. Tapi kalau istri kita tidak solihah, berkorok, kita di jalan juga udah mau keluar dari rumah, bilang sama istri juga masa bodoh, ya udah pergi aja kok, rewel banget. Nah, lebih lain nah itu makanya ini, apalagi yang ini yang usahanya capek. Ini kan banyak ke Al-Fakir ya, banyak ke Al-Fakir yang ini saya mau ke Papua, mau apa ke Papua, saya mau itu, mau gali apa, gali emas, kan banyak dari Cianjur, Sukabumi, dari Bandung, jadi ke Papua itu menggali emas itu kan, menggali emas. Atau misalkan kerja di luar pulau gitu kan, dioper jadi direktur, dioper kan, tuh kan ninggalin istri itu kan lama, ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Tuh kalau misalkan istrinya solihah, oh ini mama, bunda, atau ibu, atau apapun lah, atau ayah, ini papa mau ke Papua, pasti lama di sana, mohon doanya, oh ya papa, sampai ditangisi sama istri, ditangisi, ya udah, itu mau udah cita-cita, udah cium tangan, cium pipi, cium bibir, cium kening, bahkan ditangisi segala. Papa nanti jangan lupa ya di sana di perantauan, iya terus tuh nanti kan kalau di perantauan, mungkin kalau misalkan baru sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, sampai 8 hari mungkin belum begitu kangen. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 10 hari, pasti suami itu mengenang, waktu pergi itu saya diciumin istri saya, sekarang saya sendiri lagi apa istri saya, itu kan tuh pasti suami itu, ibu, teteh, emak, pasti suami itu akan nyanyi di sana. Di mana? Di perantauan. Nyanyinya seperti apa? Mungkin nyanyinya seperti ini. Dalam keringat malam ku dendangkan lagu sebagai pelepas rindu padamu, rasa tak kuasa berpisah denganmu. Sebelum malam pun tiba ku kenang dirimu, sebelum terlena ku bisik namamu, agar kau menjelma dalam mimpimu. Hati terasa merintih dalam kerinduan, akan ku kenang selalu saat berpisah, yang masih aku rasakan
kecupan bibirmu dengan derai air matamu. Ya harapkan. Tuh, jadi suami pasti begitu nyanyinya. Beda dengan kalau istrinya toliak, kita mau pergi aja, wah istri itu udah cuma marah-marah. Kalau laki-laki punya uang abang sayang, kalau laki tidak punya uang abang tendang. Ini mah orang lain mah tuh udah bikin gedung, orang lain mah udah beli mobil, orang lain mah udah beli motor, orang lain mah udah beli kebun. Kok kamu miskin terus? Bilangnya begitu. Terus suami itu nggak bisa kan melaksanakan, wah melamun, aduh kalau dicerai ini saya punya anak, melamun. Nanti minum dulu ya. Oh, berarti suami nyanyinya beda. Berarti nyanyinya seperti ini. Bagaimana aku kan berakhir setiap pulang lonceng kau biar. Toh, jangan yang menyambutku dengan kasih sayang, secangkir kopi pun tak tersedia. Suami mana yang kata marah, makan tidur selalu sendiri. Jangankan menemani dengan kemesraanmu, secangkir kopi pun tidak tersedia. Itu pasti dari seperti sedih. Tuh, oleh karena itu jadi istri harus jadi istri solihah. Kalau istrinya solihah, kalau suaminya juga soleh, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, insya Allah pintu rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki nggak sulit, rezeki nggak sulit. Kalau kita selalu tiap hari bertengkar terus, wah boro-boro kita mau punya ini punya itu, yang ada juga di rumah pasti habis. Naudzubillah ini. Ya, ingin kita menjadi orang sukses, ingin kita menjadi orang kaya, ingin kita menjadi orang bahagia, makanya kita harus rukun. Kita harus rukun. Terutama ya kita dari rumah dulu kita rukun, dengan tetangga kita rukun, insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad, Amin Kutbi, Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habibin Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad, Amin Kutbi, Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habibin Nabi, Sholli wa sallim. Tayang semua semangat, semangat, semangat. Sholli wa sallim semua semangat. Semangat semua. Sholli wa sallim iman ala mata. Sholli wa sallim teruskan tangan, teruskan tangan. Dua hari sedikit lagi ya, kita sekalian apa supaya kita punya oleh-oleh. Insya Allah ya, kita dengan menghadirinya, mendatanginya, berkumpulnya di tempat ini agar benar-benar bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang gini, kita ini hidup ya, tapi orang tua kita sudah meninggal. Kadang-kadang adik sudah meninggal, saudara sudah meninggal. Tuh, jadi orang yang sudah meninggal mendahului kita itu mengharapkan hadiah dari kita, mengharapkan hadiah dari kita. Misalkan kita jadi presiden misalkan, atau kita jadi menteri misalkan,
atau kita jadi pengusaha misalkan, atau kita jadi petani sukses misalkan ya, jadi orang kaya, berpangkat tinggi, berharta banyak, uang melimpah triliunan misalkan, sukses, kan kita senang tuh, ada senangnya tuh, dibandingkan dengan kita yang telah meninggal, saudara kita yang telah meninggal, kita hadiahi, tidak akan sama itu senangnya. Jadi kesenangan kebahagiaan yang paling utama, kesenangan kebahagiaan yang paling luar biasa itu adalah setelah kita meninggal dikirim hadiah oleh yang masih hidup, insya Allah. Oleh karena itu mari kita sama-sama menghadiahi kepada saudara kita, orang tua kita ya, yang ada di alam barzah, kita kirimi semoga kesenangan beliau orang tua kita benar-benar senang bahagia mendapat kiriman dari kita. Wa ala hadhihi syai'un layumul Fatihah. Alamin ar-Rahman ar-Rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi tentang hadiah ini banyak kitab yang menerangkan ya. Ibu kita, bapak kita sudah di neraka pun kita hadiahi itu bisa dijahit, bisa dimasukkan ke dalam surga ya. Ada terang di dalam kitab Sahihul Ibad ya, dan kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu anak yang paling hebat itu adalah anak yang bisa menghadiahi orang tuanya. Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, orang tua kita, bapak kita, ibu kita itu tiap malam itu, bukan malam Jumat saja, kalau dalam itu kan ada, jadi tiap malam Jumat sebenarnya bukan hanya malam Jumat, tiap malam, tiap jam 12 malam itu ke bawah orang tua kita yang sudah meninggal itu datang ke rumah kita. Mau apa? Ya dikira kita lagi sholat tahajud, dikira kita lagi baca Quran, senang itu. Dia jadi pulang ke alam barzah, pulang ke kubur itu dia bawa oleh-oleh gitu kan. Nah, kalau kita pas orang tua ke rumah kita, wah kita juga lagi ngorok, belum sholat isya dan nggak sholat. Nah untuk kita ini, nah makanya kalau kita punya dosa, punya salah kepada orang tua ya, belum sempat tobat, caranya kita hadiahi orang tua kita jarak ke kuburan, kita hadiahi orang tua kita, itu tobatnya. Kalau orang tua kita yang bertalian dengan kita sudah meninggal, kita punya dosa belum tobat, cara tobatnya kita menghadiahi, menjarahi, insya Allah. Kita sekarang sudah menghadiahi insya Allah orang tua kita, leluhur kita, saudara kita yang ada di alam barzah mendapat kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terutama ini HJN ya, HJN Hadijaya Group ya. Ini kita doakan agar apa? Agar benar-benar maju, agar benar-benar berkembang, dan agar berguna bagi bangsa, nusa dan bangsa juga agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa harus kita dapatkan? Karena di HJN ini kan ada ceramahnya, terus ada sepatah katanya, ada ngaji Qur'annya, ini luar biasa bermanfaat bagi kita semua insya Allah. Semoga HJN ini disenangi oleh semua orang, oleh semua bangsa apapun itu agamanya, supaya senang pada HJN. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita sekarang tidak ada permusuhan, tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan. Apapun agamanya harus kita bersatu, apapun ideologinya harus kita saling menghargai ya. Tuh, karena kalau agama itu lakum dinukum wali yatin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi dalam agama ideologi silakan kita berbeda, tapi kebersatuan kesatuan tetap kita harus jaga. Karena NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 45 Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kalau ada kiai ceramah menyinggung-nyinggung ya, menjelekkan orang lain,
jangan diikuti. Jangan diikut. Kita harus bersatu, harus menghormati. Kok bilang begitu sembarang? Enggak sembarang. Nabi bilang wal mu'minu man amanuhun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Orang yang beriman itu adalah orang yang bisa menjaga sesama manusia. Walaupun beda agama, kita tetap harus saling menjaga, harus saling hormat, harus saling memuliakan walaupun beda agama. Apalagi kita masih satu agama, insya Allah. Artinya apa? Artinya kita harus saling menghormati, harus saling menghargai dengan sesama kita walaupun beda agama. Apalagi kita hanya masih satu agama, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bohong orang mengaku Islam, bohong orang mengaku iman, tapi kalau masih mengadakan perpecahan, kalau masih menjelekan orang, kalau masih menghinakan orang lain, naudzubillahi min dzalik. Siap kita bersatu, siap kita saling menghormati, siap kita saling memuliakan. Nah itu baru Islam dan mukmin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Tentu doa itu yang tadi kita berdoa bukan untuk hajian saja ya, untuk semua yang hadir di sini. Semoga Allah memanjangkan umurnya, semoga Allah membukakan pintu rezekinya, semoga Allah memberi sehat walafiat, bahagia dunia akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikuti bareng-bareng ya. Ngawitan hati mau syiran kalawan muji Gusti Pangeran Datu maparin rahmat yang nikmat siang jeung wengi teu hitungan siang jeung wengi teu hitungan bareng ngawitan abdi sirang kalawan muji Gusti Pangeran zat nu maparin rahmat jeung nikmat siang jeung wengi teu hitungan siang jeung wengi teu hitungan. Duh para kanca istri panggat ulah mun ngaji syariat wungkul ngan ukur pinten dongeng jeung maca akhirna ukur menang sangsara akhirna barang menang sangsara loba nu apal Quran jeung hadis resep ngapirkeun jalma liana kafir sorangan tertipak nire mun masih kotor hate akal masih kotor gampang kagoda nafsu dudunya dina papaes dunya sirik jeung pidik beung harta
astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni Amalan sholihan. astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minal khotoya. Ini yang perlu kita bawa. Kita hidup tidak sama. Kita hidup tidak sama. Padahal badan sama, kulitnya sama, dagingnya sama, rambutnya sama, tapi perjalanan berbeda. Ada di antara kita yang jadi presiden, betul ya? Ada yang jadi menteri, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, ada yang jadi lurah, berbagai macam, ada yang jadi polisi, tentara, ada yang jadi kiai, ada yang pengangguran, tidak ada kerjaan, ada yang menggeletak, tidak berdaya. Itu semua aturan Allah, itu semua aturan perlu kita terima. Karena menurut pandangan Allah, Allah tidak memandang harta, Allah tidak memandang jabatan, Allah tidak memandang rupa, tapi Allah memandang apa? Hati, keimanan, ketakwaan kepadanya. Insya Allah. Nih, kalau kita jadi orang kaya, kalau kita berpangkat tinggi, senang, betul? Senang. Tapi kesenangan itu belum tentu sampai masuk ke surga senang, betul ya? Tuh, kadang-kadang di dunianya senang, akhirnya lupa Allah, tidak ibadah, wah, akhirnya mati masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi kadang-kadang kita di dunianya miskin, bodoh, kerek, terhina, tapi kita begitu mati, kita mendapat pengampunan Allah, rahmat Allah, kita masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Artinya apa? Kalau kita hidup miskin, hidup kita bodoh, hidup kita hina, harus kita senang, harus kita bahagia. Kenapa? Ada Al-Fakir baca di dalam kitab, kalau tidak saya salah yaitu Durrul Nasib. Jadi ada di dalam surga itu satu gedung yang mewah, gedung yang mewah. Untuk siapa itu gedung yang mewah, yang hebat, yang gemerlap itu? Untuk siapa? Ternyata untuk orang yang miskin, untuk orang yang hina, untuk orang yang sasengara, tapi tetap iman kepada Allah, tapi tetap sobar, tapi tetap melaksanakan perintah Allah, ditempatkan oleh Allah nanti surga di dalam gedung yang sangat mewah. Alhamdulillah. Jadi dunia jangan pakai ukuran, pangkat jangan dipakai ukuran, tapi yang dipakai ukuran adalah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa, bukan berpangkat tinggi, bukan berdunia banyak, bukan, tapi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena turunan, bukan. Turunan apa saja kita, yang penting kita bertakwa, itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itulah ceramah 2 hari.
Mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Semoga bermanfaat, khususnya bagi Al-Fakir sendiri, umumnya bagi kita semua, dan semoga dengan adanya merayakan Isra Mi'raj ini ya, peringatan, semoga kita semua berkahnya itu kita dihasilkan apa yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang diperjuangkan oleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi, hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan. Mohon maaf sekali lagi atas salah hilaf dan keliru. Al-afwi minkum wa billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.